Habib yang secara tekstual berarti kekasih adalah gelar kehormatan yang ditujukan kepada para keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di daerah lembah Hadramaut, Yaman, Asia Tenggara, dan pesisir Swahili, Afrika Timur. Lebih spesifik lagi, definisi keturunan ini mesti dari keturunan Husain, yakni putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Secara pemaknaan, Profesor Quraish Shihab memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai apa itu Habib. Habib itu orang yang mengasihi dan dikasihi. Jadi kalau mengasihi dalam bahasa Arab itu artinya muhib. Kalau yang dikasihi itu mahbub. Kalau Habib itu berarti bisa subjek maupun objek. Jadi Habib tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Jadi hanya mau dicintai tetapi tidak mencintai orang, ya. Begitu penjelasan Bapak Quraish Shihab pada sebuah wawancara, ya. Asal muasal keberadaan para Habib dapat dilacak dari pendirinya, yaitu Ahmad bin Isa yang wafat pada tahun 345 Hijriah. Pria yang lebih dikenal dengan nama Al-Imam Ahmad bin Isa atau Al-Imam Al-Muhajir. Ini adalah generasi ke-8 dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra. Secara berturut-turut, garis keturunannya dapat dilihat dari diagram, ya. Jadi Alwi, Ubaidillah, Ahmad bin Isa, Isa Al-Rumi, Muhammad An-Naqib, Ali Uraidi, Ja'far Shadiq, Muhammad Al-Baqir, kemudian Ali Zainal Abidin, Husain bin Ali, Fatimah Zahra. Ya, demikian silsilahnya. Ahmad bin Isa diketahui melakukan hijrah dari Basra ke Hadramaut, Yaman bersama keluarga pada tahun 317 Hijriah untuk menghindari dinasti Abbasiyah yang sedang berkuasa saat itu. Jadi Ahmad bin Isa ini cicitnya Imam Ali Uraidi. Cicitnya Imam Ali Uraidi itu Ahmad bin Isa. Beliau hijrah dari Basra ke Hadramaut untuk menghindari kekuatan dinasti Abbasiyah yang berkuasa. Sebelum ke Yaman, Ahmad bin Isa diketahui pernah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau kemudian tinggal di dekat kuburan buyutnya di Madinah. Beredar isu bahwa para keturunan Rasul akan mengambil alih kekuasaan. Isu tersebut membuat pemerintah yang berkuasa saat itu cemas sehingga banyak keturunan Nabi yang diburu dan dibunuh. Itu fitnah, ya, karena keturunan Nabi Muhammad tidak mungkin punya ambisi kekuasaan. Dzurriyyah Nabi itu tidak punya ambisi untuk berkuasa. Kalaupun mereka itu diikuti atau punya pengaruh di tengah-tengah umat, itu karena memang daya tariknya, akhlaknya, karena ilmunya, gitu, bukan karena mereka yang menginginkan kekuasaan untuk punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena ada fitnah itulah kemudian beliau, Habib Ahmad bin Isa dan keluarganya memutuskan untuk hijrah. Sementara versi lain mengatakan bahwa Habib Ahmad bin Isa adalah seorang alim, amil, ya, yang mengamalkan ilmunya. Hidupnya bersih dan warok, pantang bergemilang dalam soal keduniaan. Di Irak beliau hidup terhormat dan disegani, mempunyai kedudukan yang terpandang dan mempunyai kekayaan cukup banyak. Mereka hijrah ke Hadramaut bukan karena dimusuhi atau dikejar oleh penguasa, melainkan karena lebih mementingkan keselamatan akidah keluarga dan pengikutnya. Mereka hijrah dari Basrah ke Hadramaut mengikuti contoh kakek buyutnya, yaitu Nabi Muhammad SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Habib Ahmad bin Isa wafat di Husaisiyah,
salah satu desa di Hadramaut pada tahun 345 Hijriah. Beliau mempunyai dua orang putra, yaitu Ubaidillah dan Muhammad. Ubaidillah hijrah bersama ayahnya ke Hadramaut dan mendapat tiga orang putra, yaitu Alwi, Jadid, dan Ismail. Pada abad ke-6 Hijriah, keturunan Ismail dan Jadid dikatakan tidak mempunyai kelanjutan, sehingga mereka punah dalam sejarah. Sedangkan keturunan Alwi tetap berlanjut. Nah, keturunan dari Alwi inilah yang kemudian dikenal dengan kaum Alawiyin. Jadi dari keturunan Habib Ahmad ya, Habib Ahmad Isa, Ahmad bin Isa. Itulah cikal bakal Alawiyin itu dari situ. Maka secara khusus istilah Habib mengacu kepada keturunan Alwi bin Ubaidillah yang wafat pada awal ke-5 Hijriah. Jadi istilah Habib mengacu pada keturunan Alwi bin Ubaidillah yang wafat pada abad ke-5 Hijriah. Habib Ahmad bin Isa semasa hidupnya dikenal sebagai orang yang berilmu tinggi dan berbudi tinggi. Selain itu, beliau adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa beliaulah pewaris agama Islam serta Ahlul Bait yang sah. Berdasarkan fakta tersebut, maka dalam perkembangannya wilayah Hadramaut menjadi semacam sekolah gitu ya, madrasah bagi orang-orang yang ingin menimba ilmu agama Islam. Walaupun sebenarnya di sana tidak ada institusi yang formal, hubungan antara guru dan murid di sana lebih diikat dalam bentuk ikatan spiritual gitu ya, bukan formalitas. Di kemudian hari, sekolah Hadramaut dikenal memiliki aliran tersendiri yang disebut sebagai Thariqat Alawiyin. Dengan keberadaan Thariqat Alawiyin ini, maka istilah Habib di Hadramaut menjadi lebih luas, tidak lagi dibatasi sebatas garis keturunan. Lulusan sekolah Thariqat Alawiyin yang ternama pun dapat dipanggil sebagai Habib. Namun bagi kalangan Alawiyin di Asia Tenggara, istilah Habib masih dibatasi berdasarkan garis keturunan. Nah, itu. Jadi di Asia Tenggara ini Habib dianggap istilahnya digunakan hanya untuk orang yang memiliki garis keturunan dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itulah muncul varian-varian lain dari gelar yang disematkan kepada keturunan Nabi, yaitu Sayyid dan Syarif. Sayyid berarti keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari garis Husain, sedangkan Syarif adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari garis Hasan. Itulah. Ya, sedangkan Alawiyin ini sendiri juga memiliki cerita yang panjang di Indonesia ya. Bahkan pada tahun 2017 di Indonesia ini diperkirakan terdapat sebanyak 500.000 sampai 1,5 juta jiwa keturunan Alawiyin asal Hadramaut. Pendataan terhadap kaum Alawiyin tersebut pertama kali dilakukan pada tahun 1932 sampai 1940. Dari hasil pendataan tersebut tercatat terdapat 68 marga atau kabilah. Kabilah itu kaum dari satu ayah, kabilah kaum Alawiyin. Sementara di luar itu terdapat 239 marga Arab di Indonesia yang tidak termasuk keturunan Alawiyin. Artinya jumlah marga keturunan Nabi lebih kecil dibanding marga Arab lainnya. Habib sudah ada sejak lama di Indonesia, bahkan mereka sudah ada jauh hari dari sejak sebelum masa kemerdekaan. Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai masuknya Islam di Indonesia ya. Almarhum Azumardi Azra merangkumnya ke dalam 4 teori, yaitu pertama Islam yang dibawa dari Arab,
yakni pada masa-masa awal tahun Hijriah. Yang kedua, Islam diperkenalkan oleh para guru dan penyair, yakni mereka yang khusus bermaksud menyebarkan Islam. Ketika yang mula-mula masuk Islam adalah para penguasa. Dan keempat, kebanyakan para penyebar Islam profesional. Ini datang ke Nusantara pada abad ke-12 dan ke-13. Mungkin benar bahwa Islam sudah diperkenalkan ke Nusantara pada abad-abad pertama Hijriah, tetapi hanyalah setelah abad ke-12 Hijriah Islam pengaruhnya kelihatan lebih nyata. Oleh karena itu, proses Islamisasi tampaknya mengalami akselerasi antara abad ke-12 dan abad ke-16. Dari 4 teori tersebut, tahap pertama, kedatangan para Habib dijelaskan oleh 2 Habib terkemuka, yaitu Sayyid Alwi bin Thohir Al-Haddad pada tahun 1997 dan Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas 1972 dan 2011, dan diamini oleh Haji Abu Bakar Aceh. Mereka mengemukakan bahwa para pembawa Islam kali pertama adalah Habib pedagang dari Hadramaut. Aceh merupakan daerah pertama berlabuhnya para habaib tersebut. Bukti dari kehadiran para habaib tersebut dapat dilacak dari keberadaan kuburan kaum Hadrami di Aceh. Tahap pertama, proses Islamisasi Nusantara oleh para habaib terjadi pada abad-abad pertama Hijriah, mengingat jauhnya jarak dari tempat turunnya wahyu dan keterbatasan teknologi transportasi. Keberhasilannya masih terbatas pada wilayah-wilayah tertentu yang amat terbatas dan belum lagi mampu mencapai wilayah-wilayah yang lain di seluruh penjuru negeri. Pada tahap kedua, Musa Kadzim menjelaskan bahwa para Habib Alawiyin keturunan Ali dan Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang pada abad ke-14 Masehi. Pada periode ini dakwah Islam berkembang sedemikian rupa sehingga dapat tersebar di seluruh penjuru Nusantara bahkan Asia Tenggara. Perkembangan tersebut mencapai puncaknya pada abad ke-15 hingga abad ke-17 Masehi.